pagi adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi sama kakak-kakak sekolah minggu. Ada Kak Yohana, halo. Ada Kak Virgi. Pagi pada hari ini kita akan beras sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah, kakak mau sapa dulu. SMA Nugra, full grace, full love, full joy. Sekali lagi, SMA Nugra, full grace, full love, full joy. Oke, pada hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan naik pujian sama Bapakku datang padamu. Selamat pagi ya Tuhan, puji dan syukur atas berkat-Mu, Kau masih memberikan kesehatan bagi kami. Walaupun pada pagi hari ini kami belum bisa berkumpul satu dengan lain untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita terus masih memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi dari terbit matahari. Dari terbit
terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dibawakan oleh Cik Aven. Sebelum kita menaikkan firman Tuhan, kita menyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun ada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan sekali lagi, mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun ada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita ambil sikap yang baik. Kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Cik Aven. Kepada Cik Aven, kami silakan. Halo adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Ya, semoga semuanya baik-baik saja. Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan kita selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Kita Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mau menyertai dan membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang Yunus yang lari dari panggilan Tuhan. Nah, yo, siapa di sini suka lari-lari dari perintah Tuhan atau dari perintah orang tua? Yo, ada nggak? Ada nggak? Contohnya nih, di
disuruh belajar. Iya mah belajar, tapi bukannya belajar malah pergi main. Ayo, ada nggak? Kenapa nggak mau belajar? Males, capek. Yo, ada nggak? Ada nggak? Semoga nggak ada ya. Di sini anaknya baik-baik semua ya. Haleluya. Oke, kita buka kitab Yunus. Ya. Pasal yang ke-1. Ya, pasal yang ke-1 sampai yang kedua. Jadi bacanya agak panjang ya adik-adik, tapi di sini kakak mau baca sebagian. Nanti sisanya adik-adik bisa baca ya sendiri. Oke ya. Kita baca dulu yang pasal ke Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan ya. Jadi di sini ya, ini yang atasnya, selanjutnya bisa dibaca ya Dek ya. Di sini lihat dulu. Tuhan Yesus itu penuh cinta kasih, Allah kita penuh cinta kasih. Jadi ada satu kota pada zaman dahulu, itu namanya kota Niniwe. Kota apa? Kota apa? Niniwe. Nah, kota Niniwe ini terkenal penduduknya itu jahat. Suka pukul orang, pokoknya jahat, rampok, suka pukul, orangnya jahat. Ya, kalau kita lihat dibaca ayat yang kedua itu, karena kejahatannya telah sampai kepadaku sini maksudnya Allah ya adik-adik ya. Jadi wah sangat jahat sekali, sehingga membuat hati Tuhan marah, sedih, kecewa. Tetapi Tuhan tidak lantas menghukum, karena Tuhan atau Allah kita itu penuh kasih ya. Dia justru menyuruh siapa nih tadi namanya? Yunus. Menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Maksud Tuhan Yesus itu pergi ke kota Niniwe. Yunus, kau beritahukan kepada pemimpin kota Niniwe atau rajanya ya, bahwa aku akan menurunkan murkaku kalau mereka tidak mau bertobat. Tapi Yunus malah berlari. Aku nggak mau ke Niniwe, ya. Aku mau pergi aja lah, kabur. Nah, adik-adik, Yunus ini gimana sih? Ya, mau kabur dari Tuhan. Dia pikir Tuhan tidak bisa lihat dia ya. Tuhan itu bisa lihat kita loh, walaupun kita diam-diam, nyebut-nyebut, Tuhan bisa lihat ya. Nah, Yunus ini kabur dia pergi lah jadi ke namanya ke Yafo ya, dia pergi ke Yafo. Di sana dia ketemu kapal itu mau berangkat ke tempat namanya Tarsis. Bayar dia, mau kabur. Udah mau kabur dari Tuhan, dia bilang. Apakah dia bisa kabur dari Tuhan? Ya, Tuhan itu Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Kamu ini Yunus disuruh pergi ke Niniwe untuk kasih tahu sama penduduk di sana, malah pergi ke Tarsis. Coba-coba kabur kamu ya. Kata mungkin di pemikir di perasaan Tuhan seperti itu ya. Jadi kok malah anak ini kabur? Oh, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Nah, adik-adik, kapal yang dinaikin sama si Yunus ini tadi yang mau menuju Tarsis ini ya, itu terombang-ambing karena apa? Karena badai yang dikirimkan sama Tuhan. Kenapa? Karena si Yunus ini lari dari Tuhan, semua ketakutan, semua buang barang. Ayo jangan sampai tenggelam, buang barang. Tetapi
tetap badai. Aduh, ya masih tetap badai sampai akhirnya kita akan langsung lanjut ya bacanya ke ayat yang pasti pasal 1 ke kita baca pasal yang ke-14. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut itu berhenti mengaum. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikat nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, jadi ini tadi kalau dari ceritanya tadi ini adik-adik ya, itu orang-orang itu kan pada panik tuh di kapal. Ini kenapa nih? Ini pasti ada yang salah, pasti ada yang salah. Ya, terakhir ketemulah itu bahwa si Yunus. Nah, akhirnya mereka ngomong sama Tuhan, "Tuhan, kami ini nggak salah, yang salahnya orang ini. Kamu yang bersalah, ya, kamu yang bersalah." Akhirnya Yunus yang bersalah. Yunus dilempar ke laut sama orang-orang itu tadi. Ya, ketika Yunus sudah dilempar ke laut, maka air itu tadi. Dan kapal itu tenang lagi ya, tenang, lautnya tenang. Dan tiba-tiba ada seekor ikan besar. Ikan besar ini ya, datang ya, lalu memakan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam ikan itu selama 3 hari ya, sama 3 hari 3 malam lamanya. Jadi lagi seperti ini. Nah, ketika Yunus nah ya adik-adik jelas ya, ketika Yunus di perut ikan itu ya, Yunus tidak lagi berlari dari Tuhan, tapi dia tahu bahwa ternyata aku sudah ditegur Tuhan ya. Nah, jadi kita nggak bisa kabur dari Tuhan ya. Yunus tidak bisa kabur dari Tuhan, dan kita pun setiap kita melakukan tindakan, Tuhan pasti melihat. Jadi adik-adik jangan pernah berpikir, Tuhan nggak kan ada yang tahu. Enggak, Tuhan tahu ya. Tuhan tahu ya. Jadi nggak ada yang nggak tahu. Tuhan tahu. Nah, ketika Yunus, kita lanjut ke cerita selanjutnya ya. Ketika Yunus berada di dalam perut ikan, itu apa yang Yunus lakukan? Ketika dia berdoa, dia mengakui kesalahannya, dia memohon ampun kepada Tuhan ya. Berseru kepada Tuhan, dan dia pun berdoa akan pembimbingan Tuhan, bahwa Tuhan akan membimbing si Yunus ini. Nah, setelah dia meminta ampun kepada Tuhan ya, maka kalau kita baca ya pasal yang kedua ayat yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, jadi ikan itu siapa yang memerintahkannya? Siapa? Ya Tuhan ya, adik-adik ya. Lihat ya. Jadi ikan ini bukan ikan paus yang makan ya, bukan ikan paus, tapi namanya ikan besar. Nah, kalau kakak nggak tahu jenisnya ikan apa, tapi yang jelas ini adalah ikan yang sangat besar ya, ikan besar ya. Kita nggak bisa ngomong ini ikan paus atau ikan apa gitu, ikan apa. Ini adalah ikan besar. Nah, tadi dari cerita ini ya, kita tidak boleh melanggar perintah Tuhan atau lari dari Tuhan ya. Tetaplah menjadi anak yang taat ya, takut akan Tuhan. Ini kan Yunus tadi coba-coba mau lari aja, dianggap enteng bukan? Dikiranya Tuhan tidak melihat gitu, dikiranya Tuhan tidak tahu kalau dia lari. Padahal Tuhan itu luar biasa, maha kuasa, apapun bisa dia lakukan ya. Dari membuat badai, lalu kan dihantam badai itu sih kan, dari badai, lalu dari badai itu tadi Tuhan bisa menenangkan badai, mengutus ikan untuk memakan siapa? Memakan Yunus, tapi bukan untuk dimakan ya, bukan untuk dimakan. Yunus itu diajar sama Tuhan. Jadi jangan pernah coba-coba lari dari Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, tetap patuh, taat akan perintah Tuhan. Nah, Tuhan siapa? Tuhan Yesus ya.
Jadi ketika Yunus sudah mengakui kesalahannya, Yunus sudah menyadari di saat dia di perut ikan, lalu Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Apakah Yunus mati? Enggak. Yunus sehat-sehat aja di perut ikan, ya. Tapi dia memang harus meminta ampun. Nah, oke. Jadi ketiga, jadi dari sini kita harus belajar, ya, belajar menjadi Yunus yang sudah bertobat. Maksudnya bertobat artinya apa? Artinya apa? Menyadari kesalahan, ya, meminta ampun, memohon ampun. Jadi secara umum kita pasti setiap hari melakukan kesalahan, ya adik-adik, ya. Nggak mungkin kita nggak melakukan dosa, ya. Pasti kita melakukan dosa. Jadi sebelum tidur itu kita harus mengakui dosa kita dulu kepada Tuhan Yesus. Makanya supaya Tuhan Yesus itu berkenan kepada kita, menyertai kita, ya. Nah, adik-adik, untuk tugas nih yang dengar cerita ini, ya, tugasnya adalah boleh minta bantuan sama papa sama mama, ya. Itu di print gambar ikan, ya, ikan, lalu diwarnai gambar ikan aja, ikan besar, ya, ikan besar. Nah, nanti gambarnya itu kakak share di grup ini, ya, di grup apa namanya, di grup sekolah minggu, ya, nanti di situ. Nah, adik-adik boleh warnai. Kalau sudah diwarnai, itu nanti di foto. Nah, kakak mau lihat siapa aja, ya, yang kirim gambar ikan dan di foto. Lalu di bawahnya, ya, ditulis bahwa hafalan, ya. Oke. Yunus pasal, di bawahnya ditulis ayat hafalan. Yunus pasal 2 ayat yang ke-7. Ya, begini bunyinya. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Sekali lagi, ya. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Nah, jadi ketika kita mengalami masalah letih lesu, ketakutan, ya, kita harus berdoa, ya. Jadi nanti kalau misalnya lebih bagus lagi, dikirim video, ya. Jadi ada gambar lalu disebut firman-Nya. Itu lebih bagus, nanti kakak tunggu, ya. Atau bisa foto saja, firman-Nya ditulis di bawah. Ya, oke, siap. Nah, ya, sebelumnya kita mau nyanyi dulu, yuk. Ingat lagu Yunus di perut ikan, ingat, ya. Oke, kita nyanyi 1, 2, 3. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena ia lari dari Tuhan, ia ditenggelamkan, bom bom bom. Cuap cuap, bom bom bom, cuap cuap. Oke, ya. Nah, kita mau berdoa, ya. Yuk, ikuti kakak, ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, Tuhan. Dan biarlah kiranya, Tuhan, firman-Mu yang tadi, Tuhan, dapat membimbing kehidupan kami di minggu-minggu ini, Tuhan. Biarlah kami mau, Tuhan, menjadi taat akan-Mu, Tuhan, dan kami takut akan Engkau, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk gereja kami, Tuhan, untuk negara kami, Tuhan, untuk orang tua kami, Tuhan. Biarlah Engkau, Tuhan, selalu menyertai, Tuhan, untuk gereja kami, Tuhan. Biarlah Engkau memberikan pertumbuhannya, Tuhan, di tengah pandemi corona, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Tuhan, berikan kesehatan selalu, Tuhan, dan berikan juga penyertaan-Mu selalu, Tuhan. Begitu juga dengan kami, Tuhan. Jika ada teman kami yang sedang sakit, Tuhan, biarlah Engkau pulihkan, Tuhan, Engkau sembuhkan, Tuhan. Juga untuk negara kami, Tuhan, saat ini, Bapa, di tengah virus pandemi ini, Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu menyertai kami, Tuhan. Dan Engkau mau, Tuhan, berkenan menghapus virus ini, Tuhan, pandemi ini, Tuhan, dari muka bumi.
juga dari negara kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami yang tidak sempurna yang hanya kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah, jangan lupa tugasnya ya. Dadah. Kita tadi sudah mendengarkan firman yang Bapak langsung telepon. Biarlah firman yang tadi dapat memberkati kita semuanya. Amin. Kini tiba saatnya kita akan membawakan persembahan. Sebelum kita persembahan, kakak akan memimpin doanya dulu ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan membawakan persembahan. Berkatilah persembahan ini, biarlah persembahan ini bisa memperoleh kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kita membawakan persembahan, kita menyanyi Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar Sebentar lagi kita akan mengakhiri dengan sekolah minggu kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti yang juga mengampuni kesalahan pada kami. Dan jangan lupa kita cobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Dalam kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Oke, yuk gabung kakak-kakak. Kita mau sapa dulu adik-adik yang di rumah. Hai, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Dadah.